Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Jemaah Maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan karunia dan kenikmatannya hingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam suasana ilmu, suasana sunnah, dan suasana terbaik dalam kondisi-kondisi yang terbaik, di mana kenikmatan ini patut untuk kita benar-benar syukuri, guna untuk benar-benar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang mengagungkan Allah, yang memuji Allah dengan pujian yang sempurna. Terlebih tak lama lagi kita akan bertemu dengan tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menemui tamu dari tamu-tamu Allah yang hanya datang sekali di dalam setahun, ialah bulan suci Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mempertemukan kita dengan bulan suci ini, mempertemukan kita dengan tamu Allah Subhanahu wa taala ini, di mana tidaklah seseorang dipertemukan dengan tamu ini kecuali ini bagian dari kenikmatan yang besar yang Allah Azza wa Jalla telah karuniakan kepada dirinya. Tamu yang dimana para malaikat memanggil, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pemburu kebaikan, datanglah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, dan wahai para penggemar keburukan, berhenti. Para malaikat senantiasa menyeru dengan seruan-seruan ini, menyeru dengan seruan-seruan ini di bulan suci Ramadan. Karena sungguh demi Allah, bulan ini seharinya lebih mulia daripada hari-hari yang lain. Bahkan ada satu malam di dalamnya yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun lamanya. Seseorang yang beramal kebaikan di dalamnya seakan-akan terhitung beramal sebanyak seseorang beramal 80 tahun lamanya. Allahu Akbar. Ini sebuah kemuliaan yang besar yang semoga Allah Azza wa Jalla benar-benar memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengannya kembali dalam suasana terbaik dan dalam keadaan terbaik. Dan tidaklah keadaan terbaik itu kita peroleh kecuali dengan satu syarat saja, ialah dengan ilmu. Orang-orang yang bertemu dan beramal dengan suatu amalan yang dibangun di atas ilmu, pahalanya ini lebih besar daripada orang-orang yang hanya beramal tanpa didasari oleh ilmu. Maka penting mengilmui perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Makanya kita putuskan bahwasanya kajian kita di setiap hari Kamis di malam Jumat kita akan alihkan ke pembahasan puasa dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Yang dimana di pertemuan sebelumnya kita masih menjelaskan apa itu taharah, apa itu bersuci,
masih berada pada bab-bab bersuci, yang dimana di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan detail-detail yang berkaitan dengan mandi junub, yang seharusnya setelah itu berkaitan dengan perkara-perkara haid dan perkara-perkara tata cara mengusap khuf atau kaos kaki dan selainnya. Tapi karena dekatnya bulan suci Ramadan, maka kita putuskan melangkah secara langsung ke pembahasan puasa dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Jemaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu puasa dan apa-apa rukunnya? Kemudian apa hukumnya? Dan puasa itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Kemudian apa keutamaannya? Dan apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umatnya puasa ini? Apa faedahnya? Kemudian apa syarat-syarat sah dan wajibnya seseorang berpuasa? Apakah puasa ini wajib bagi setiap orang atau ada orang-orang khusus yang diwajibkan pada puasa ini? Ataukah memang puasa ini diwajibkan secara mutlak kepada seluruh kaum muslimin? Maka kita akan jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan muqaddimah. Baru setelah itu kita akan masuk ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang dibolehkan bagi seseorang di bulan Ramadan untuk tidak berpuasa. Akan jelaskan hal itu insyaallah tabaraka wa taala dengan detail-detailnya. Kita masuk ke pembahasan pertama, apa itu puasa? Puasa ini, para jamaah sekalian, bahasa Arabnya dua, saumun atau siyamun. Saumun atau siyam ini memiliki makna yang sama, yakni puasa. Saum itu adalah puasa dan siyam itu juga adalah puasa. Memang dua kata di dalam bahasa Arab. Dan saum atau siyam yang kita kenal dengan puasa ini, apa artinya dari sisi bahasa Arab? Ternyata arti dari saum atau siyam di dalam bahasa Arab itu artinya menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Ini dari sisi bahasa Arab. Maka puasa itu, saum atau siyam, memang dari sisi bahasanya adalah menahan diri dari sesuatu. Lantas apa makna puasa dan apa makna saum dan siyam di dalam syariat kita? Kata para ulama, puasa ini artinya di dalam syariat adalah menahan diri dari makanan dan minuman dan seluruh apa-apa yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat. Tuh, ini maknanya. Maka menahan diri dari makanan, dari minuman, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa hal-hal yang membatalkan puasa ini? Akan datang pembahasannya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Maka puasa itu adalah menahan diri dari makanan, dari minuman, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar, dan fajar itu ada dua. Fajar al-kadhib dan fajar as-sadiq. Ada fajar yang palsu dan ada fajar yang asli. Kadang orang melihat telah terbit fajar, tapi fajar
itu ada tanda-tandanya. Makanya dibagi ke dalam dua bagian. Yang dimana dahulu para sahabat Nabi ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihi itu azan salat subuh 2 kali. Ada azannya Ummi Maktum dan ada azannya sahabat yang lain. Kalau engkau mendengar azannya fulan, maka boleh bagimu untuk tetap makan. Maksudnya belum masuk fajar shadiq. Tapi itu bentuk bahwasannya fajar shadiq ini sudah hampir masuk. Tapi kalau kau dengar azannya fulan, maka tahanlah dirimu saat itu juga. Dan alhamdulillah, kita tak membutuhkan cara-cara seperti ini lagi di zaman sekarang. Di mana di zaman sekarang sudah identik dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwasanya subuh itu di jam begini, di menit begini, bahkan detiknya pun juga diatur. Maka tinggal muazzinnya yang harus amanah di dalam azannya. Ia tidak azan kecuali pada waktunya. Yang dimana ketika kita telah mendengar azan itu, barulah kita menahan diri kita darinya. Karena ada juga beberapa pemahaman bahwasanya imsak nih, masuk di waktu imsak, tidak boleh makan. Keliru. Waktu imsak itu yang ada di negara kita ini adalah waktu di mana waktu ini menjelaskan waktu azan subuh telah dekat. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Jangan sampai engkau terlewat waktu azan subuh dan engkau masih makan. Dan bukanlah maksud dari imsak engkau sama sekali tidak boleh lagi makan dan minum. Karena ada sebagian pemahaman yang tersebar di kalangan masyarakat kita, kalau imsak nih, tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Bahkan anaknya kodong yang baru bangun tidur, nah lewat di waktu imsak, jangan kau minum, nah belum azan subuh. Waktu yang benar-benar kita dilarang untuk tidak makan dan minum ketika azan berkumandang. Waktu imsak adalah waktu untuk berhati-hati dan waktu untuk memberikan perhatian. Sebentar lagi azan subuh akan ada. Bukan waktu untuk menahan di waktu imsak itu, tidak. Waktu yang benar untuk menahan diri dari makanan dan minuman adalah waktu azan subuh. Maka ini mesti untuk benar-benar diperhatikan. Makanya puasa itu menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman, dan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada banyak nanti. Ada banyak perkara yang akan kita jelaskan. Apa-apa saja itu, Ustaz. Ada orang yang bilang, siapa yang menangis batal puasanya. Apakah benar? Menangis itu membatalkan puasa? Ini kita akan kaji. Ada juga orang yang mengatakan, siapa yang bekam batal puasanya. Apakah memang demikian? Ini pun juga kita akan kaji secara detail. Maka memang ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini mesti untuk kita menghindarinya. Mesti untuk kita menahan diri kita darinya. Maka puasa adalah menahan diri dari makanan, dari minuman, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar yang benar sampai terbenamnya matahari dengan niat. Dengan niat. Dan kita akan jelaskan apa kedudukan niat ini di dalam puasa Ramadan. Dan apa hukum bagi seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi ia belum niat di malam harinya. Apa hukumnya? Pun juga kita akan menjelaskan kedudukan itu insyaallah tabaraka wa ta'ala. Maka dari sisi definisi ini, dari sisi makna puasa ini mesti untuk kita benar-benar pahami. Bahwasanya puasa itu dimulai dari terbitnya fajar
sampai terbenamnya matahari. Jangan engkau menahan dirimu padahal fajar belum terbit. Dan jangan engkau berbuka padahal matahari belum terbenam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mempercepat buka puasanya. Kadang ada orang di jalan macet, sampai Pak di rumah baru buka puasa, Kak. Keliru. Kena macet. Sempatkan dirimu untuk berbuka puasa walaupun seteguk air. Karena disitulah letak keberkahan dirimu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia akan senantiasa berada di atas kebaikan selama ia mempercepat berbukanya. Azan berbuka. Jangan ditunda. Sudah Pak berwudu. Tidak. Tunda wudu, minum seteguk dulu, baru berwudu. Karena disitulah letak keberkahan seseorang. Letak keberkahan manusia berdasarkan hadis Nabi. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama dirinya tidak menunda-nunda buka puasanya, apapun kondisinya dan bagaimanapun keadaannya. Ia tetap sisihkan waktu dan dirinya untuk meneguk satu air ataupun makan kurma. Maka ini bagian dari keberkahan yang ada pada diri-diri kaum muslimin. Kemudian rukun dari rukun-rukun puasa itu ada 2. Rukun ini mesti ada. Salah satu dari rukun ini tidak ada, maka tidak ada puasa. Rukun yang pertama, menahan diri dari segala macam bentuk hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl. Allah Azza wa Jalla berfirman, makanlah dan minumlah sampai benar-benar nampak pada dirimu garis putih dari garis hitam. Maksudnya adalah malam hari ini gelap, warnanya hitam. Tanda dari tanda-tanda fajar itu terbit, adanya garis putih. Yang dimana orang-orang yang mengetahui perkara ini adalah orang-orang yang memang gemar dan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara falakiyah, perkara-perkara astronomi, perkara-perkara yang berkaitan dengan bumi. Adapun kita ini adalah orang-orang yang awam pada permasalahan itu, sehingga meletakkan diri kita pada perkara-perkara yang pemerintah telah putuskan adalah hal yang paling selamat. Kapan fajar itu terbit? Lihat pemerintah. Ia letakkan di jam berapa. Percayalah bahwasanya itulah yang paling selamat. Keputusan pemerintah tentang terbitnya fajar adalah keputusan yang paling selamat bagi kaum muslimin. Maka menahan diri dimulai dari terbitnya fajar. Dan apa kata Allah? Atimmus siyam. Kemudian sempurnakanlah puasamu. Menahan dirimu dari makanan, dari minuman, dan dari hal-hal yang membatalkan puasamu ilal lail, sampai malam. Dan para ulama sepakat malam di sini yang dimaksudkan adalah terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Maka ini rukun yang pertama, wajib menahan diri dari segala bentuk hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Engkau selisihi rukun ini, tidak ada puasa. Rukun yang kedua adalah niat.
engkau meniatkan puasa ini karena Allah dan karena beribadah kepada Allah sambil meyakini akan wajibnya puasa Ramadan pada diri kalian. Karena ada orang yang berpuasa untuk apa? Bukan untuk ibadah, tapi untuk apa? Disuruh ke sama dokter. Dokter ini suruh ke untuk puasa. Dengan cara itu penyakitku bedeng sembuh. Maka dia berpuasa, niatnya apa? Karena dokter yang suruh agar sembuh dari penyakit. Ia tidak niatkan nilai-nilai ibadah di dalamnya. Ia tidak masukkan kandungan-kandungan keikhlasan dan ketulusan untuk melakukan ibadah ini karena kewajiban yang Allah Azza wa Jalla tuntut pada dirinya. Maka orang-orang berpuasa karena perintah dokter tidak ada pahalanya. Mungkin mendapatkan kesembuhan, tapi dari sisi pahala yang ada di sisi Allah tidak ada. Maka niatkan puasa ini untuk Allah dan untuk menunaikan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla telah tuntut pada diri-diri kita. Pada diri-diri kita. Dan keutamaan niat juga untuk membedakan kau saat ini mau puasa apa. Jangan sampai di hari Kamis ini ada beberapa orang tadi yang puasa. Niat ini fungsinya apa? Untuk membedakan. Engkau saat ini mau puasa apa? Puasa Kamis kah? Atau puasa membayar hutangmu yang dahulu engkau berhutang di bulan Ramadan? Nah, itu pembeda. Maka niat ini bukan hanya tentang ketulusan dan keikhlasan. Niat ini pun juga sebagai pembeda. Kita ini mau puasa apa? Puasa sunnah kah? Atau puasa qadha kah? Atau puasa nazar? Yang dimana kita telah bernazar, kalau lulus anakku jadi polisi atau tentara, puasa ke 3 hari. Ini kan juga bagian dari puasa. Maka niat fungsinya ini membedakan puasa yang mana yang ingin kita lakukan. Maka 2 rukun ini wajib ada pada puasa-puasa kita. 2 rukun ini tidak ada, maka tidak ada ibadah dan pahala yang kita peroleh darinya. Ini dari sisi rukunnya. Jadi rukun cuma ada 2, walhamdulillah. Berbeda dengan salat. Rukun salat ini para ulama mengatakan ada 13 atau ada 14. Kapan rukun salat tidak ada atau ada satu yang terluput, tidak ada salat. Salat tak batil. Salat tak tidak sah. 13 rukun ini mesti ada. Sebagian para ulama mengatakan 14. Ini dari sisi salat. Tapi kalau puasa, alhamdulillah rukunnya cuma 2. Menahan diri. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan yang kedua niat. Dan ingat. Niat itu diniatkan di malam hari. Niat itu diniatkan di malam hari jikalau puasanya adalah puasa wajib. Contoh, puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Puasa Senin dan Kamis hukumnya apa? Sunnah. Puasa Ramadan yang hukumnya wajib mesti kita niatkan di malam hari. Bahwasanya di hari esok kita akan puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan. Tapi kalau puasanya sunnah, boleh kita niatkan walaupun tidak di malam hari. Contoh, sekarang ini hari Kamis. Di hari ini, paginya, saya baru bangun. Contoh. Dan alhamdulillah saya belum makan dan belum minum. Saya belum makan dan belum minum. Tiba-tiba ada keinginan untuk puasa. Puasa Ma'di. Puasa apa? Puasa Kamis. Ini tidak niat kok tadi malam. Tidak masalah. Selama puasanya sunnah, maka niat itu boleh dilakukan walaupun di pagi hari, walaupun di siang hari. Dengan syarat, engkau belum makan dan minum sebelumnya. Jangan sampai sudah minum di subuh hari,
Karena baru bangun, di antara kebiasaannya dia letakkan air minum di samping kasurnya, bangun-bangun sudah minum, tiba-tiba di jam 8, dia mau puasa, niatnya untuk puasa Kamis, karena katanya puasa sunnah, boleh diniatkan di pagi hari, memang boleh, tapi sebelumnya kita sudah minum, maka tidak boleh. Niatnya boleh di pagi hari, walaupun di siang hari. Tiba-tiba contoh, baru kita bangun, sebelum zuhur, belum pikir makan dan minum, tiba-tiba ada keinginan untuk puasa Senin dan Kamis, boleh. Boleh. Niatnya boleh di pagi hari. Tapi kalau puasanya wajib, mesti niat itu ada di malam hari dan tidak boleh di pagi hari. Ini kalau puasanya wajib. Di bulan Ramadan. Yang dimana penjelasan ini, detailnya akan kita jelaskan insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Hukum puasa Ramadan. Apa hukumnya? Tak diragukan lagi. Hukum dari puasa Ramadan itu wajib. Kesepakatan para ulama. Bukan cuma kesepakatan para ulama. Kesepakatan akan wajibnya puasa Ramadan adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin. Orang-orang yang menyelisihi kesepakatan ini adalah orang-orang yang telah tersesat. Yang mengatakan puasa Ramadan sunnah. Boleh tidak melakukan. Dan kalau kita lakukan mendapatkan pahala. Orang ini telah tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena ia menyelisihi kesepakatan kaum muslimin yang dimana mereka bersepakat akan wajibnya bulan suci Ramadan. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku ini tidak akan pernah bersepakat dan tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Kalau umat Nabi telah sepakat akan wajibnya bulan suci Ramadan, orang yang menyelisihi kesepakatan ini adalah orang yang sesat. Kenapa? Karena berpuasa di bulan suci Ramadan bagian dari rukun-rukun Islam. Rukun Islam seluruhnya wajib. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Agama Islam ini dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun. Rukun yang pertama, 2 kalimat syahadat. Rukun yang kedua, mendirikan salat. Rukun yang ketiga, mengeluarkan zakat. Rukun yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Rukun yang kelima, berumrah dan berhaji bagi siapa yang memiliki kemampuan. Dan kemampuan ini 2 hal. Kemampuan dari sisi harta dan kemampuan dari sisi badan. Sekarang, ada orang tua kita, umurnya sudah 65 tahun ataupun 70 tahun. Allah Azza wa Jal berikan rezeki pada dirinya. Empangnya, sawahnya laku. Tiba-tiba laku. Dapat dana 200 juta sampai 1 miliar. Dari sisi dana, dia sudah punya uang untuk berumrah ataupun berhaji. Yang dimana sebelumnya ia belum pernah melakukan hal itu. Tapi ternyata dari sisi badannya sudah tidak mampu lagi. Maka jangan dipaksa. Badannya sudah tidak mampu lagi. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan uzur pada dirinya untuk tidak lagi berhaji dan berumrah. Karena kemampuannya hanya satu sisi dan sisi yang lain itu gugur. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak memberatkan kepada seseorang melainkan apa-apa yang ia mampu. Ia tak mampu lagi, jangan dipaksa. Karena penjagaan terhadap nyawa lebih diutamakan daripada penjagaan terhadap agama. Ini kaidahnya. Penjagaan terhadap nyawa lebih dikedepankan dan lebih diutamakan daripada penjagaan terhadap agama. Contoh, agama ini melarang tidak boleh memakan babi. Bukankah seperti itu? Nah, babi ini haram dari sisi agama Islam. Tiba-tiba kita tersesat di tengah hutan. Tidak ada makanan kecuali babi hutan.
Kalau tidak kita makan kini babi hutan, mati kita, meninggal kita. Kaidahnya apa? Penjagaan terhadap nyawa lebih dikedepankan daripada penjagaan terhadap agama. Makan babi saat itu juga sebagai bentuk penjagaan terhadap nyawa. Tapi jangan sampai kenyang. Karena kalau sampai kenyang juga berlebihan. Tapi engkau makan babi sekedarnya untuk menahan rasa laparmu agar engkau tidak meninggal karena rasa lapar. Sekedarnya. Engkau sudah tidak lapar, stop. Dan berusaha mencari jalan keluar agar engkau selamat dari hutan itu. Begitu caranya. Penjagaan terhadap nyawa lebih dikedepankan, lebih diutamakan daripada penjagaan terhadap agama. Ini kaidahnya. Maka berpuasa di bulan suci Ramadan, Al-Quran mewajibkannya, sunnah Nabi mewajibkannya, kesepakatan para ulama sepakat akan wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Bahkan kesepakatan kaum muslimin seluruhnya berada di atas akan wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya suatu ketika ada seseorang yang datang dari gurun pasir, jauh, dari kampung yang jauh, yang kita kenal dengan orang Arab Badui, datang kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Wahai Muhammad, kenapa dia tidak panggil Nabi? Dan kenapa dia tidak panggil Rasulullah? Memang begitu orang Arab Badui, memanggil dengan nama. Kecuali orang-orang yang tinggal di Madinah dan orang-orang yang mengetahui kedudukan Nabi tidak akan pernah memanggil Nabi dengan namanya. Pasti akan mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi kalau orang Arab Badui, ya Muhammad. Begitu perbedaannya. Karena orang ini tidak paham. Dan kita berikan uzur. Jangan malah ia memanggil dengan nama Nabi, ya Muhammad. Kita langsung kucilkan, keliru. Sama halnya ketika ada orang awam bertemu dengan ustadz, tidak panggil ustadz, jangan kau kucilkan. Karena memang orang awam tidak paham kedudukan itu. Berbeda kalau orang yang telah belajar lantas tidak memanggil ustadz, ini perlu dia belajar apa ini? Tidak tahu adat dan tidak tahu adabnya. Kalau orang awam tidak seperti itu. Jadi dibedakan antara dua kondisi ini. Orang Arab Badui ini datang, ya Muhammad, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku hal-hal yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas diriku dari sisi puasa. Dari sisi puasa saja. Nabi SAW bersabda, syahrul Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, itu saja yang wajib. Maka orang Arab Badui ini bertanya, hal alayya ghair, apakah ada puasa yang wajib lainnya? Kata Nabi, tidak. Kecuali engkau berpuasa sunnah. Dapat dipahami, puasa yang wajib ini cuma satu. Puasa Ramadan. Yang Allah Azza wa Jalla wajibkan pada diri. Ini bagian dari sisi hukum, dari hukum-hukum puasa. Dari hukum-hukum puasa. Kemudian, puasa ini ada berapa jenis? Puasa ini ada berapa jenis? Puasa ini terbagi ke dalam dua jenis. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa wajib ini yang Allah Azza wa Jalla wajibkan pada diri kita cuma satu. Puasa Ramadan. Tapi ada puasa wajib lainnya yang dimana sebenarnya Allah tidak tuntut pada diri kita untuk melakukannya. Tapi karena kesalahan kita sendiri, puasa itu menjadi wajib. Yang sebelumnya tidak ada. Yang sebelumnya puasa ini tidak ada. Tapi karena kesalahan kita, karena
amalan kita puasa ini menjadi wajib. Apa itu? 2 puasa. Puasa kafarah dan puasa nazar. Sebelumnya 2 puasa ini tidak wajib. Allah Azza wa Jalla tidak mewajibkan puasa ini dari awal, tidak mewajibkan itu. Yang Allah wajibkan puasa pada diri kita dari awal cuma 1. Puasa Ramadan saja. Memang ini yang wajib dari sisi hukum asal. Tapi ada puasa wajib lainnya yang Allah wajibkan tidak secara hukum asal, tapi Allah wajibkan 2 puasa ini karena kesalahan kita. Puasa ini adalah puasa kafarah dan puasa nazar. Contoh, anak kita sedang ujian untuk masuk kepolisian dan tentara atau kedokteran. Kan ini J3 yang sering diinginkan, yang sering diiming-imingi. Lolos ke anak kedokteran, sedekahkan. Potong kak sapi 10. Berpuasa kak 3 hari. Nazarnya kalau anaknya ini lulus, entah itu kedokteran, entah itu kepolisian, entah itu tentara, maka ia akan puasa 3 hari. Tak tahunya anaknya lulus. Tak tahunya anaknya lulus. Dia punya nazar. Nazar yang ia lakukan ini langsung menjadi wajib pada dirinya karena amalannya sendiri. Karena sebab dia sendiri. Seandainya ia tidak bernazar, maka tidak ada puasa itu. Tapi karena amalan dia sendiri, kewajiban dia sendiri, dan tingkah lakunya sendiri, maka konsekuensi puasa nazar itu langsung ada pada diri. Seandainya dia tidak bernazar untuk berpuasa, tidak ada itu puasa nazar. Tapi karena kesalahannya sendiri, maka puasa itu menjadi wajib bagi diri. Dan perlu kita ingat, puasa nazar ini adalah puasanya orang-orang bakhil, orang-orang pelit, orang-orang kikir. Maka jangkit selalu puasa nazar, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jangkit selalu bernazar. Karena nazar itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kikir, yang pelit dan bakhil. Kenapa? Contoh, kalau lulus anakku, sedekahkah 1 ekor sapi. Kalau lulus anakku, puasakah 3 hari. Kalau anaknya tidak lulus, maka ia tidak sedekah, maka ia tidak berpuasa. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang kikir dan pelit. Dia baru mau beribadah, dia baru mau bersedekah, dia baru mau berpuasa kalau Allah kabulkan permintaannya. Kalau Allah tidak kabulkan permintaannya, tidak usah mau beribadah. Ini pelit, ini kikir, ini bakhil. Makanya nazar itu hanya untuk orang-orang bakhil, untuk orang-orang kikir, untuk orang-orang pelit. Siapa engkau sehingga layak beribadah ketika Allah baru kabulkan permintaan? Kita ini hamba, tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tak layak mempersyaratkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama sepakat, hukum bernazar itu makruh. Lihat, hukum bernazar itu makruh, dibenci, tercela. Karena ini puasanya orang-orang pelit. Tapi ketika ia telah bernazar, wajib bagi dirinya untuk menunaikan nazarnya. Tuh. Bersamaan dengan makruhnya ini nazar, bersamaan dengan tercelanya ini nazar, bersamaan dengan dicelanya ini nazar, buruknya ini nazar, siapa yang telah bernazar, wajib baginya untuk ia tunaikan. Karena itu adalah utang antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan kafarah, puasa kafarah. Dapat diketahui orang-orang yang masuk di bulan suci Ramadan tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Ia lakukan itu karena kesalahannya, karena amalannya. Ia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut.
Subhanallah. Makanya nanti pembahasan yang luar biasa. Siapa yang melakukan hubungan suami istri di pagi hari di bulan suci Ramadan, atau di siang hari atau di sore hari sebelum waktu berbuka, siap-siap berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa maksudnya 2 bulan berturut-turut? Harus berturut-turut. Tidak boleh ada jeda. Contoh, dia ini sudah berpuasa 2 bulan itu berapa hari? 60 hari. Dia ini sudah berpuasa 58 hari berturut-turut. Mangani, capek. Langsung Nabi bilang pada dirinya, besok istirahat kak dulu. Istirahat di hari ke-59, wajib baginya untuk mengulanginya dari awal. Bahaya konsekuensi dari perkara ini. Ini kafara namanya. Karena kesalahannya sendiri, karena tingkah lakunya sendiri. Yang sebelumnya puasa ini tidak diwajibkan pada dirinya, karena kesalahannya puasa ini menjadi wajib. Maka harus dipahami, puasa wajib itu ada 2. Ada yang diwajibkan dari sisi hukum asal, dan ada yang diwajibkan karena kesalahan dirimu dan karena tingkah laku. Yang diwajibkan dari sisi hukum asal puasa Ramadan. Tapi yang diwajibkan karena tingkah laku dan karena amalan sendiri 2, kafarah dan nazar. Dan jenis yang kedua adalah puasa sunnah. Dan puasa sunnah ini, kalau ada waktu kita akan lanjutkan pembahasannya, tapi yang kita akan fokuskan adalah puasa-puasa wajib. Karena waktu telah dekat pada waktu Isya, kita cukupkan pembahasan kali ini pada jenis-jenis puasa. Insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan keutamaan puasa dan hikmah di balik disyariatkannya puasa dan syarat-syarat wajib untuk berpuasa. Begitupun dengan hukum-hukum lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya, dan kita persilahkan bagi para jamaah yang memiliki pertanyaan apapun itu berkaitan dengan puasa ataupun di luar puasa, untuk kita berikan waktu untuk bertanya. Maka bagi siapa saja di antara para jamaah yang memiliki pertanyaan, maka kita persilahkan dengan hormat. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Ada pertanyaan? Tidak ada, fadhal. Apa? Oh, baik. Tentang niat. Bagaimana kalau di awal malam bulan Ramadan kita sudah berniat, Ustaz, insya Allah saya akan puasa sebulan penuh. Kalau kita sudah niatkan seperti ini, apakah di hari kedua dan di hari ketiga kita mesti untuk meniatkannya kembali? Kata para ulama, kalau kita sudah niatkan sebulan penuh, di malam kedua, di malam ketiga, tidak perlu lagi meniatkannya. Tapi tentunya memperbaharui niat di setiap harinya lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Tapi memang ada pendapat dari mazhab Al-Imam Ahmad mengatakan begitu. Siapa yang sudah berniat di awal bahwa dirinya akan puasa sebulan penuh, maka di hari kedua, di hari ketiga, walaupun dia luput dari niatnya, maka niat awalnya itu yang terhitung. Bahwasanya ia akan puasa sebulan penuh. Tapi di sini ada beberapa perkara yang mesti untuk diperhatikan. Dirimu telah niat untuk berpuasa sebulan penuh. Tiba-tiba di hari ke-10 sakit ki. Tiba-tiba di hari ke-10 sakit ki. Sehingga menjadi uzur untuk tidak berpuasa. Tak tahunya di hari ke-11 sudah sembuh mati. Wajib bagi dirimu untuk memperbaharui niatmu di malam ke-11. Bahwasanya engkau akan berpuasa dimulai dari malam ke-11 sampai akhir malam. Karena ketika ada uzur atau engkau sakit di tengah-tengah bulan Ramadan, itu menjadi pemotong dan penghalang antara dirimu dan niat awal. Sehingga mesti memperbaharui niat lagi di hari di mana engkau sembuh. Itu kaidahnya. Tapi selama engkau tidak sakit sebulan penuh, maka selama itu niat awalmu terus berjalan. Tapi tentunya meniatkan diri di setiap hari, itu adalah yang terbaik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semua. InsyaAllah kita akan bahas lebih detailnya lagi perkara-perkara tentang niat di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Ada pertanyaan yang lain? Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semua. Sudah masuk.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.